Dan Indonesia hanya menempati rata konsumsi daging dunia di 2,2 kg per tahun. Betapa jauhnya. Dalam hitungan pendapatan per kapita saja, Indonesia masih berkisar di bawah $4.000 per tahun untuk pendapatan per kapita untuk satu kepala. Sementara tetangga kita Singapura sudah sampai 50.000. Bahkan kemudian tetangga kita Malaysia yang tahun 70 kemudian belajar pada kita, itu kemudian sudah mencapai pendapatan per kapita 3-4 kali di $16.000 sampai $17.000. Walaupun PDB kita besar $1 triliun atau sekitar 14 triliun rupiah, kita masuk sudah G7, tapi karena dibagi dengan jumlah kaum muslimin atau jumlah penduduk yang begitu banyak, maka pendapatan per kapita ini tidak begitu terasa. Dan kita tidak begitu bisa menjadi negara yang dianggap maju karena masih berada di bawah $4.000 per tahun. Khotib ingin meresapi apa yang kurang dari negeri ini, apa yang kurang mengapa salamun itu kemudian tidak bisa kita rasakan. Salah satunya karena kaum muslimin di negeri ini sudah kehilangan semangat untuk berkorban. Ada 3 dimensi, ada 3 bidang, ada 3 area di mana kaum muslimin ini sudah lepas dari semangat pengorbanannya. Yang pertama jemaah sekalian, yaitu kita sebagai insan keluarga. Mari kita refleksikan anak-anak muda kita milenial sekarang. Coba dicek. Anak-anak yang mungkin sekarang seusia khotib, seusia kalangan milenial yang lahir di kisaran 80 tahun 80-an. Seberapa banyak yang kemudian memutuskan mau berkorban untuk kehidupan orang tuanya? Padahal ayah bundanya sudah pensiun, tidak punya penghasilan. Dan pembicaraan di kalangan milenial adalah pembicaraan yang lepas untuk tidak bertanggung jawab pada kehidupan orang tuanya. Oh, saya juga sibuk nyicil rumah, saya juga sibuk nyicil mobil. Ayah bunda kan sudah ini, sudah itu. Bayangkan anak-anak milenial kita, anak-anak generasi muda sekarang, rumah tangga muda, kehilangan kepedulian. Sebagian besar, tidak semuanya, kehilangan kepedulian untuk berkorban kepada orang tua. Budaya saling menanggung, atau dalam istilah ekonomi disebut dengan extended family. Apabila ada 5 kakak beradik, kemudian 2 sudah bekerja, maka 2 yang sudah bekerja ini menanggung 3 saudaranya yang kemudian kurang beruntung. Tidak bisa masuk pasar, tidak bisa punya dagangan yang laris, tidak bisa punya pekerjaan. Hal ini disebut dengan extended family. Dan budaya ini umum bagi generasi baby boomers yang 7 bersaudara, yang 8 bersaudara. Tapi hari ini pembahasan di sosmed, pembahasan di netizen diangkat bahwa kalau kamu 3 bersaudara dan kakak adikmu tidak bekerja, kamu tidak wajib untuk menghidupi mereka. Ajaran-ajaran yang kelihatannya ilmiah ini sebetulnya menyesatkan. Karena dalam Al-Quran seorang manusia bertanggung jawab untuk akrabin, wal walidaini wal akrabin. Infak yang paling dekat asnafnya di luar zakat. Kalau infak, Al-Quran menyebutkan wal walidaini wal akrabin, kepada kedua orang tuamu dan kepada kerabat-kerabatmu. Siapa akrabin? Qoroba, siapa yang dekat? Adalah kakak beradik, saudara kandung, keponakan. Hari ini sebagai insan keluarga sibuk dengan rumah sendiri, sibuk dengan mobil sendiri, sibuk dengan rencana liburan ke luar negeri, sibuk dengan apa yang kemudian hanya difikirkan oleh internal keluarganya saja. Tidak peduli keponakannya nggak bisa sekolah, tidak peduli keponakannya tidak bisa kuliah, tidak peduli kakak adiknya itu tidak bekerja. Padahal gara-gara abang kakaknya, kakak adiknya itu tidak bekerja, kakak adiknya itu bisa menjaga kedua orang tua. Tapi kemudian yang punya karir yang bagus, yang punya bisnis yang bagus, tidak ada kebertanggungjawaban kepada saudaranya. Ini yang membuat keberkahan di negeri ini tercerabut. Sebagai insan keluarga, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai paman, sebagai bibi, tidak punya tanggung jawab pada al-aqrabin. Ini yang pertama. Maka tidak heran gagal panen di mana-mana, hama di mana-mana, bencana di mana-mana. Karena kemudian memang kekikiran atas harta itu kemudian memang mendatangkan bala musibah.